Malam ini saya akan melanjutkan dua kajian sebelumnya tentang pengelolaan keuangan rumah tangga. Di pertemuan pertama saya sudah menyampaikan tentang bagaimana mengelola pemasukan. Di pertemuan kedua mengelola pengeluaran. Hari ini, malam ini yang ketiga yaitu mengelola surplus atau mengelola sisa. Jadi ketika pendapatan kita lebih banyak daripada pengeluaran, maka terjadi surplus. Bagaimana mengelola surplus? Seperti yang saya sampaikan pada kesempatan sebelum ini, kita memang berupaya agar pengeluaran kita itu lebih kecil daripada pendapatan. Kalau bisa minimal 30%. Tujuannya saya sampaikan saat itu, salah satunya adalah untuk dana darurat. Nah, kalau dana darurat itu sudah terkumpul, bagaimana cara mengelolanya? Mengelolanya adalah di tempat yang sewaktu-waktu bisa kita ambil. Namanya sudah darurat, sehingga kita harus menempatkannya ke tempat-tempat yang mudah diambil. Jangan dipinjamkan ke orang lain, nanti susah ngambilnya. Jadi kalau dana darurat jangan dipinjamkan pada orang lain karena susah ngambilnya. Nah, kalau Bapak Ibu memakai dana fasilitas perbankan, ya pakai akun tabungan. Karena kalau tabungan bisa diambil sewaktu. Atau bisa juga pakai fasilitas e-money yang lain. Yang sekarang saya kira anak-anak muda itu sudah familiar dengan uang elektronik. Nah, berapa besarnya? Nggak usah besar-besar. Dana darurat plus kebutuhan bulanan itu kisarannya hanya perlu untuk kebutuhan 3-6 bulan. Jadi kalau pengeluaran keluarga misal sebulan itu 5 juta, maka dana yang ada di rekening tabungan itu cukup 15-30 juta. Ya kalau ingin menggaris sedikit ya boleh sampai dengan 12 bulan. Tapi sebetulnya 6 bulan itu sudah cukup. Sisanya kemana? Sisanya ini dikelola, kalau istilah umumnya adalah investasi. Jadi yang untuk keperluan 3-6 bulan itu ditabung supaya sewaktu-waktu bisa diambil, sisanya diinvestasikan. Di cara investasi ini memang ada dua kelompok orang. Kelompok pertama, pebisnis. Kalau kebetulan Bapak itu berbisnis, maka tidak perlu memikirkan investasi karena ya caranya uangnya itu diputar lagi, digunakan untuk membeli barang lagi, diputar lagi. Jadi nggak perlu mikir mau investasi kemana ya ke bisnisnya itu aja, nggak usah kemana-mana. Nah, yang perlu pikir itu adalah kalau posisi kita sebagai pegawai yang tiap bulan dapat gaji. Nah, itu tadi yang disisihkan. Nah, kalau posisi kita sebagai pegawai nggak sempat untuk berbisnis, tapi intinya adalah supaya uang kita itu tetap tumbuh yang berputar. Nah, tumbuh berputar ini memang ada pilihan ini. Kalau dalam Islam tentu saja ketika kita memutar uang, pastikan bahwa itu halal. Di samping halal ada satu hal lagi yang perlu dipastikan, bahwa kita paham betul liku-liku seluk-beluk tata cara peraturan terkait dengan investasi itu. Karena bisa jadi kalau kita itu investasi tetapi kita tidak tahu seluk-beluknya, maka hal yang semula itu mubah bisa berubah jadi haram. Mengapa begitu? Karena kalau kita masuk ke sesuatu usaha, suatu investasi, kita tidak tahu seluk-beluknya, kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, memisahkan kualitas jelek dan kualitas baik. Sesungguhnya kita itu sedang berjudi, bukan sedang investasi. Jadi hal yang sama
itu bisa dimaknai investasi, tapi bisa dimaknai sebagai judi. Kita disebut sebagai investasi kalau kita paham betul tentang proses bisnis dari investasi itu. Tapi kalau kita buta tentang itu, maka kita sedang berjudi. Dan judi itu kita tahu adalah sebuah perbuatan yang diharamkan oleh negara. Oke, itu prinsip dasarnya. Kemudian pilihan-pilihannya apa? Ya, prinsip dasarnya investasi itu kalau pengen aman, ya harus rela untungnya kecil. Kalau pengen untungnya gede, maka risikonya juga besar. Memang kita harus bedakan antara risiko dengan judi. Ini sesuatu yang beda. Kalau judi itu basis analisisnya tidak berdasarkan faktanya, tapi kalau risiko itu berdasarkan dengan fakta empiris yang nyata. Nah, pilihannya kalau yang pengen risikonya kecil, ya balik lagi ke tabungan, mungkin deposito bank syariah ya, supaya ada terjamin kehalalannya. Cuma kalau deposito itu imbal hasilnya kecil. Mungkin kalau saat ini kisarannya sekitar ya 4%. 4% itu bukan per bulan Bapak Ibu, per tahun. Jadi 4% itu per tahun. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang 10 juta gitu, kemudian deposito 4%, berarti hanya dapat 400.000. Belum pajak. Jadi imbal hasil 400.000 itu kalau deposito itu pajaknya 20%. Ya bisa lihat sendiri ya, 400.000 dipotong 20%. Nah, kepotongnya sudah 80.000 ya, 80.000. Itu cuma 320 setahun. Nanti dihitung sendiri per bulan. Jadi memang yang cepat kaya itu bisnis. Kalau bisnis itu hitungannya tidak 4% per tahun, jadi per hari. Itulah mengapa Islam itu mengajukan berdagang berbisnis. Karena kalau investasi model konvensional ke perbankan, kita dapatnya itu sedikit. Tapi ya mungkin berpikirnya gini, ada yang berpikir gini, ya daripada nanti uang kita tergerus inflasi. Jadi kalau kita tidak upayakan itu, barangkali uang kita itu justru nilainya akan turun. Apalagi kalau kita taruh di tabungan itu mungkin sekarang imbal hasilnya cuma 1%. 1% itu per tahun. Jadi kalau punya 10 juta tadi hanya 100.000, dipotong pajak 20% sehingga cuma 8.000. Ya itu nggak cukup untuk biaya administrasi setahun. Nggak cukup untuk biaya. Jadi kalau pengen banyak, ya mungkin minimal tabungannya 30 juta itu baru pas antara imbal hasil dengan biaya administrasi. Nah, kalau agak sedikit lebih dilubang-lubangkan, itu sebenarnya ada tawaran ini Bapak Ibu. Pemerintah itu mengeluarkan istilahnya obligasi syariah, namanya sukuk retail. Ada sukuk retail. Barusan saja bulan yang lalu itu diterbitkan untuk yang seri berapa saya nggak tahu. Nah, imbal hasilnya lumayan 6,3%. Cuma harganya ya mahal-mahal sih. Per lembarnya 1 juta. Bapak Ibu bisa beli 1 lembar, bisa 10 lembar sesuai dengan harganya. Nah, yang agak menarik ini dibandingkan dengan deposito, pajaknya cuma 10%. Kalau deposito itu 20%, ini pajak dari imbal hasilnya itu hanya 10%. Nah, ini bisa jadi tawaran ya bagi Bapak Ibu barangkali pengen investasi ke sini. Tapi lagi-lagi ya jangan bandingin kalau dibuat untuk bisnis ya jauh. Nah, alternatif yang lain bisa beli emas. Saya mungkin
perlu buka data. Data tahun 1990, harga emas itu 20.000 per gram. 10 tahun kemudian tahun 2020 itu sudah 75. Jadi naiknya itu 3,6 kali. Kalau dibikin persen 360%. 360% selama 10 tahun, jadi per tahunnya 36%. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan deposito atau obligasi syariah. Obligasi syariah hanya 6% per tahun. Emas itu 36% per tahun. Cuma emas memang harus jangka panjang. Karena kalau kita lihat 10 tahun berikutnya, saya punya catatan tahun 2010 itu 500.000 emas per gram. Nah, 10 tahun berikutnya tahun 2020 itu kisarannya 850.000. Naiknya 170% atau per tahunnya 17%. Tapi ya masih lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen yang ada di perbankan maupun di sukuk tadi, obligasi syariah. Jadi masih tetap menarik emas itu ya. Cuma memang emas itu ada dua, ada emas perhiasan, ada emas batangan. Kalau emas batangan itu selisih antara harga jual dan beli relatif kecil. Tapi kalau emas perhiasan itu selisih jual dan belinya pada hari yang sama itu bisa lebih. Nah ini juga akan menentukan harga jualnya. Jadi ketika kita beli pasti lebih rendah dibandingkan ketika kita jual pada hari yang sama. Padahal ketika kita beli dulu pakai harga beli, ketika kita jual kita pakai harga jual. Nah ini gambaran kalau Bapak Ibu pengen emas. Salah satu tokoh yang sekarang lagi ngetrend Mas Arwi Kurnia itu menyarankan kita nabung rutin. Setelah terkumpul uang dibelikan emas. Gak usah dibelikan emasnya berapa. Nabung lagi untuk beli emas 1 gram, 1 gram, 1 gram. Setelah terkumpul uangnya dibelikan tanah. Itu saran beliau, dibelikan tanah. Nah, tanah harganya kayak apa? Saya nggak punya informasi yang lengkap ya, karena ini sangat variatif. Kalau mengaca ke rumah yang saya tempati, saya beli tanah itu mungkin mayoritas Bapak Ibu belum lahir. Tahun 1992. Mas Rizky pasti belum lahir. Harganya 27.500 per meter. 27.500 itu sekarang dapat apa? Sekarang saya nggak tahu, mungkin sudah di atas 3 juta ya, tanah di sekitar rumah saya. Kalau dijual ya tetap seperti kayak gini, tidak kaya. Nah, mau dijual mau pindah kemana lagi kan? Nah, itu naiknya 27.500 jadi 3 juta. Saya hitung itu naiknya 122 kali. Kalau dihitung per tahun dibagi 32, itu rata-rata naik setahun 3,8 kali, 380%. Bandingkan dengan emas tadi. Emas ada 36, ini 300%. Nah, makanya kalau urutannya yang tadi punya uang, nabung, punya penting, belikan emas. Setelah emasnya cukup dijual, belikan tanah. Nah, tanah itulah yang dijadikan sebagai investasi. Tapi itu harus berjangka panjang. Sebagai penutup, saya punya prinsip terkait dengan investasi tanah. Saya itu agak tadi ada salah juga saya sebenarnya. Karena menurut saya kita itu nggak boleh beli tanah terlalu banyak. Karena itu akan membuat harga tanah naik tinggi dan itu akan menyusahkan banyak orang. Ini saya pesankan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang uang banyak. Jangan beli tanah terlalu banyak. Mungkin sebagai ukuran
saja ya, gampangnya. Jadi kalau bapak ibu punya anak 2, ya selain rumah yang sekarang, mungkin perlu tambah maksimum 2 kapling. Jangan nambah lagi, kasihan. Karena kalau harga tanah semakin tinggi, harga rumah otomatis tinggi, dan orang-orang yang sekarang itu nggak mampu lagi beli rumah. Kita mungkin akan ikut ditegur sama mahal kabis. Ngapain kamu beli tanah banyak-banyak? Ini bikin orang lain nggak mampu beli rumah gara-gara rumah kamu belikan tanah. Jadi meskipun tanah itu untungnya banyak, tolong direm.